wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat bersua bersama meskipun melalui virtual Zoom. Pada edisi ke-45 Agama Cinta ini, kita mengusulkan tentang perlunya adanya hari nasional, yaitu Hari Kerukunan Umat Beragama. Apalagi bulan September ini, insya Allah apabila tidak ada halangan, akan diresmikan terowongan silaturahmi antara agama yang mayoritas, yaitu umat Islam, di Masjid Istiqlal, dan mewakili daripada umat Islam, yaitu salah satu tempat ibadah, tepatnya yaitu gereja katedral. Nah, bagaimana momen yang sangat penting ini bisa sekaligus kita usulkan, kita ajukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi ini, agar dijadikan momentum ini Hari Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Di sini kita tidak menafikan daripada tempat ibadah agama lain, tetapi kita jadikan dua tempat ibadah ini dibangun suatu bentuk terowongan yang istimewa, namanya terowongan silaturahmi, sebagai simbol bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini benar-benar tidak menjadikan Bhinneka Tunggal Ika hanya sebagai simbol, tetapi direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu berani dan bisa serta terwujud adanya terowongan silaturahmi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih-lebih kepada narasumber yang kami takdimi, yang kami hormati, dan kami cinta sayangi. Mengapa perlu kita usulkan adanya Hari Kerukunan Umat Beragama? Hal ini sangat penting. Negara-negara lain sama-sama kita ketahui, mereka terhimpun menjadi negara karena kesamaan, baik itu kesamaan bahasa ataupun kesamaan tempat. Indonesia ini negara yang sangat luar biasa, benar-benar negara yang sangat majmuk, yang sangat plural. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada founding father, pendiri bangsa ini, dengan perbedaan yang begitu majmuk, yang begitu beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dapat dipersatukan oleh founding father kita di bawah naungan bendera merah putih. Hal ini perlu tetap terus kita jaga dan kita perkuat. Justru di era reformasi atau era kebebasan seperti saat ini, tantangan ini banyak. Karena kebebasan, banyak di antara anak-anak bangsa ini kemasukan virus-virus yang mana akhirnya mereka jiwa nasionalismenya banyak yang menjadi luntur. Tetapi sebenarnya itu tidak banyak. Sungguh sangat minoritas di bawah minoritas. Tetapi orang-orang baik diam, tidak mau jihad untuk hubbul watan minal iman, cinta kepada bangsanya, itu bagian daripada keimanan kita. Kalau bangsa dan negara ini aman, damai, tentrem, kita ibadah nikmat, mencari rezeki juga gampang. Tapi apabila bangsa dan negara ini
dalam keadaan kacau, dalam keadaan perang, ibadah pun kita takut kena bom. Begitu juga mencari nafkah ataupun rezeki. Apabila kita hidup di dalam kedamaian, maka berkat dan curahan Tuhan pasti dikucurkan. Tetapi apabila kita hidup di dalam pertikaian, berkat dan curahan rahmat dari Tuhan maka sangat jauh. Tidak usah jauh-jauh di dalam rumah tangga. Apabila kita sering cekcok, maka tamu tetangga tidak akan berani untuk bermain atau silaturahmi di tempat kita. Padahal silaturahmi ataupun tamu ini bawa berkat. Mungkin nawarin jasa dan lain sebagainya sehingga timbul rezeki. Karena kita sering bertikai, maka orang tidak akan ada yang datang ke rumah kita kalau rumah besar kita yaitu Indonesia ini. Nah, di sini kita tunjukkan pada dunia, inilah Indonesiaku. Bagaimana Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya? Bagaimana Indonesia dengan Pancasilanya bisa menjadi mercusuar percontohan daripada perdamaian di dunia ini. Unity in unity. Kebinekaan tetapi bisa bersatu. Kita wujudkan hal ini. Kalau ada taman mini, itu bagus ya. Cuma lebih pada apa? Pada kepentingan politik Orde Baru. Nah, bagaimana kita bikin miniatur Indonesia di dalam kebinekaan ini, khususnya di dalam masalah agama. Karena agama ini sering sekali dipakai oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Karena agama memiliki suatu bentuk dogma. Dogma apabila diyakini, maka dia mencari jalan cara yang seakan-akan itu jalan menuju Tuhan, jalan menuju surga. Padahal itu dogma-dogma dengan kepentingan para pemangku agama yang mana didekati oleh kelompok-kelompok politik ataupun kelompok-kelompok kekuasaan. Nah, dengan adanya Hari Kerukunan Umat Beragama ini, bagaimana pada hari tersebut semua umat beragama bila perlu bekerja sama Kementerian Agama nantinya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama sepekan, ya. Gus dulu setelah reformasi di Jawa Timur bersama teman-teman komunitas lintas iman, dan kebetulan waktu itu kerjasamanya dimotori oleh Yayasan Pondok Kasih, YKPMI, Pendeta Alek, dan juga beberapa teman-teman nasional yang lainnya seperti Obi Obor Berkati Indonesia, seperti Pendeta Jeff Hammond dari Abalov, ya. Gus bergerak bagaimana untuk menciptakan bahwa Indonesia ini dengan kebinekaannya ada, ya, termasuk Pendeta Rahmat Manulang juga. Nah, di setiap acara ataupun kegiatan umum seperti Hari Pahlawan, Hari 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, ini mengumpulkan tokoh-tokoh lintas iman. Kita mengadakan kegiatan di tempat umum. Kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya, meskipun saat itu tantangannya sangat luar biasa. Ada teman Gus, ya, yang namanya Romo Yai Hanan dari Banyuwangi. Itu dulu sampai menteror Gus habis-habisan, dibilang kiai murtad dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu bukannya Gus musuhi, justru Gus dekati, Gus rangkul. Alhamdulillah masuk juga dalam komunitas kita. Hal-hal yang seperti ini perlu kita berikan teladan kepada anak bangsa ini. Tantangan kita di era globalisasi, di era kebebasan daripada media sosial ini, justru bagaimana para tokoh-tokoh lintas agama ini yang menyatakan dirinya saya Indonesia, saya Pancasila, yang menyatakan dirinya cinta Bhinneka Tunggal Ika. Ayo kita lawan media sosial mereka ini
dengan ujaran-ujaran kebencian yang ada, hoax dan lain sebagainya, dengan kegiatan-kegiatan positif semacam agama cinta ini. Kita tahu pemerintahan yang ada melakukan kegiatan lintas iman itu pada tataran elit saja. Lagi-lagi yang diundang PGI, lagi-lagi yang diundang Walubi, lagi-lagi yang diundang NO Muhammadiyah ataupun MUI, yang mana di kelompok elitnya saja. Padahal kelompok-kelompok elit tokoh agama ini, masalah kebangsaan mereka bisa dikatakan sudah mumpuni. Sementara middle in, menengah ke bawah ini tidak tergarap. Disinilah agama cinta datang, agama cinta hadir untuk mengenalkan kepada seluruh hayalak rame. Inilah Indonesia kita dengan keanekaragamannya. Inilah Indonesia kita yang ada bukan hanya agama Islam, tapi di Indonesia ada 6 agama resmi di Indonesia. Hal yang semacam ini perlu kita berikan toladan kepada anak atau regenerasi kita. Dengan agama cinta, dengan adanya hari kerukunan umat beragama ini. Kalau seandainya diterima oleh pemerintahan Presiden Jokowi, dalam sepekan Gus Dur pernah mengadakan budaya lintas iman. Gus sangat kagum dan sangat senang dari Konghucu waktu itu dengan Pak Bingki Irawan menampilkan leang-leong, menampilkan barongsai. Nah, dari teman-teman MBI, Majelis Budaya Indonesia dari Buddha, menampilkan tari topeng dan tari apa itu? Wushu. Wah, luar biasa adat budaya yang mana berbau agama di Indonesia ini. Dari Muslim menampilkan tari saman dan juga budaya-budaya Islam yang lainnya. Dari Kristen menampilkan tarian damai, ya. Dari Katolik juga demikian. Begitu juga dari Hindu, ya, menampilkan tari Balinya. Luar biasa. Gus sering adakan di Jawa Timur ini. Nah, apabila momen semacam ini bisa diresmikan oleh negara, adanya hari kerukunan umat beragama selama sepekan, hari Minggu, yang banyak hari Sabtu, ini kegiatan full orang Kristen, hari Minggu Katolik, Senin Hindu, Selasa Buddha, Rabu Konghucu, Kemis Islam. Nah, di hari Jumatnya ini digebiar keseluruhan yang ada. Kita undang semua para turis-turis mancanegara yang ada. Kita jadikan keanekaragaman di Indonesia ini merupakan khasanah yang saling melengkapi, yang saling menyempurnakan, yang bisa kita jual ke luar negeri. Inilah Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, dan juga agama, tetapi bisa bersatu di dalam bendera naungan merah putih. Hal yang semacam ini kadang Gus berpikir, kenapa para tokoh-tokoh kita yang ada di elit partai maupun di elit kekuasaan tidak berpikir perlu adanya hari kerukunan umat beragama. Hal ini penting, ya. Terlebih-lebih di saat kebebasan media sosial semacam ini. Narasi-narasi ujaran kebencian kita lawan dengan narasi-narasi cinta, dengan narasi-narasi cinta kasih, dengan narasi-narasi kedamaian. Apabila narasi-narasi kebencian ini senantiasa terus beredar tanpa kita barengi dengan narasi cinta, dengan narasi kasih, maka jangan salahkan generasi setelah kita tiada nanti adalah generasi yang penuh dengan ujaran kebencian, yang penuh dengan saling menistakan antara satu agama dengan agama yang lainnya, karena kita-kita baik yang di elit maupun yang ada di rumah, baik itu kiai ataupun tokoh, ya, tingkat elit, tingkat menengah maupun tingkat ke bawah, ya, ini sering sekali kurang berperan aktif di dalam dunia media sosial daripada kelompok-kelompok
yang suka sekali melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama. Contoh soal narasi ataupun daripada YouTube-nya yang saat ini alhamdulillah sudah ditahan oleh kepolisian, baik itu YW maupun KC, itu ribuan bahkan puluhan ribu yang menonton. Kontennya sangat laku sekali. Apabila kita membuat suatu kegiatan acara yang bentuknya narasi tentang kedamaian dan cinta damai, ini aduh susah sekali yang nge-like ya. Yang nonton tidak lebih daripada 50, paling banyak 100. Yang nge-like kalau nggak 10, 20. Kadang Gus ini sedih ya Allah. Generasi kita akan menjadi generasi kayak apa? Tapi hal ini bukannya menjadi suatu bentuk hati kita ataupun nyali kita kecil. Justru ini menjadikan tantangan. Bagaimana dengan berbagai cara dan pola yang ada agar kerukunan umat beragama di Indonesia ini benar-benar bisa terwujud. Apabila yang di atas sudah bisa memberikan contoh, baik tingkat nasional maupun daerah di hari kerukunan nasional ini, orang Indonesia itu gampang. Orangnya tuturi handayani. Ing madya mangun karso, ing karso sung tulodo tuturi handayani. Apabila yang di atas bisa kumpul bersama, doa bersama, menganggap agama yang lainnya adalah saudara, maka yang di bawah juga ikut. Tetapi kalau kita biarkan seorang yang bernama YW dibalas dengan MK dan juga kelompok-kelompok yang lainnya, dan pemerintah diam, alhamdulillah saat ini baru ambil tindakan, maka akan ditiru oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, disinilah merupakan suatu bentuk ikhtiar kita. Bagi orang yang beriman, berikhtiar untuk melakukan suatu bentuk usulan yang baik. Apabila itu diterima, maka kita dapat pahala ataupun ganjaran banyak. Apabila tidak diterima, niat baik ini juga sudah ditulis sebagai amal kebajikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, mudah-mudahan pengantar diskusi yang gue sampaikan ini dapat dipahami bersama. Kenapa perlunya daripada adanya hari kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini. Hari Ibu ada, Hari Tani ada, ya kan? Hari Koperasi ada, ya. Bahkan kemarin nggak tahu jadi apa enggak, Hari Tenun, Hari Batik. Lah, umat beragama ini sangat rentan untuk diadu domba. Beda dengan suku, hanya terbatas pada suku tersebut. Tetapi kalau agama ini kan lintas negara. Banyak sekali kepentingan-kepentingan asing ataupun pihak ketiga menggunakan topeng agama. Tetapi kalau agama di Indonesia keenamnya ini benar-benar bisa kokoh, benar-benar bisa kuat, tidak mau diadu domba, meskipun di sana senantiasa melakukan ujaran kebencian ataupun memancing-mancing kita, tetapi di antara kita tetap kompak, maka mereka melempar seperti melempar air di air laut. Justru kita tenggelam, justru yang melempar ini batunya tenggelam sendiri. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan ditindaklanjuti pembicaraan ataupun wacana ini oleh para narasumber yang telah kami undang, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ini ada pada kehendak Tuhan, sehingga al-qada'u fil qadar wal qadar fil ajal wal ajal fil kitab yamhullahu ma yasha. Kita berkeinginan ada pada kehendak Tuhan. Apabila keinginan kita ada pada kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali kun fayakun. Terjadilah maka pasti terjadi. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.